Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-226 terkait dengan problematika rumah tangga, yaitu adalah sumpah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن
مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sumpah, ya. Sumpah termasuk diantaranya adalah sumpah suami kepada istri. Ya, problematika rumah tangga tidak bisa dihindari. Ya, namanya hidup bersama, ya kadang senang, kadang juga susah. Kadang tertawa, juga kadang ada tangisan atau kesedihan. Ya, bahkan kemudian ketika terjadi perselisihan, bahkan bertengkar, maka kemudian di antaranya ada muncul sumpah. Ya, yang sudah dibahas sebelumnya, jangan sampai sumpah itu menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, ketakwaan. Ya, kalau kita sumpah dan sumpah itu menghalangi kita melakukan kebaikan, maka sumpah itu dilanggar saja. Ya, karena kita terhalang untuk melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan, kemudian sumpah dilanggar, ya, dengan catatan kita membayar kafarat. Kafarat sumpah. Kalau tidak kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mudah bersumpah. Apa kafaratnya? Adalah pilihan, bukan semuanya, pilihan dari 3. 1, memerdekakan hamba sahaya yang sudah tidak ada lagi, sekarang ini hamba sahaya. Yang kedua adalah memberi makan kepada fakir miskin 10 orang. Jadi kafaratnya itu dampaknya ke sosial. Ya. Pertama tadi memerdekakan hamba sahaya, sehingga Islam hadir itu memerdekakan manusia. Tidak boleh ada perbudakan. Nah, kalau sudah tidak ada lagi perbudakan, tadi memberi makan 10 orang miskin, fakir miskin. Memberi makan atau memberi pakaian, silakan saja kepada 10 fakir miskin. Nah, kalau memberi makan tidak bisa karena juga miskin, sama-sama miskin, ini gimana memberi makan? Saya juga miskin misalkan. Maka yang ketiga adalah puasa 3 hari berturut-turut. Berturut-turut nih. Nggak boleh ada ininya, jedanya. Kalau sehari 2 hari puasa, yang ketiga ini enggak, diulang lagi dari awal. Puasa-puasa enggak. Waduh, batal. Puasa lagi. Sampai 3 hari berturut-turut. Itu sumpah sekali, Pak. Ya, kalau sumpah berkali-kali, apa sumpah serapah itu berkali-kali, wah itu banyak. Ya, jadi sumpah dilanggar, itu tadi kafaratnya. Agar apa? Agar tidak mudah bersumpah. Nah, termasuk yang diatur di dalam Islam di ayat yang akan kita kaji itu adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya. Menggauli itu berhubungan badan, berhubungan intim suami istri. Hubungan badan, hubungan intim itu adalah sakral di dalam pernikahan. Tidak boleh diabaikan itu ya. Tidak boleh diabaikan itu. Itu ada hak dan kewajiban di situ. Disitulah ada keharmonisan. Jadi kalau masih berhubungan badan, berhubungan intim suami istri, insya Allah itu masih bagus itu. Ya, ya tergantung usia. Ya, kalau dulu masih muda, awal-awal menikah, silakan mau setiap hari, mau 2 hari sekali, silakan saja. Tapi kalau udah usia di atas 40, nanti udah diatur gitu ya. Jangan nanti loyo dan
Ada juga kalau kebanyakan juga tidak baik. Tapi itu penting, sakral dan penting sekali. Sampai ini diatur di dalam Islam. Kenapa? Karena rumah tangga, keluarga adalah miniatur dari negara. Negara yang baik itu ya tersusun atas rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang baik akan menjadi tatanan sosial yang baik, ya, masyarakat yang baik, ya, warga kampung yang baik. Itu kalau rumah tangganya apa? Tentram, damai, ya, rukun, gitu ya. Ya, kemudian warga kampung, kecamatan terus sampai ke negara. Sehingga Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Kalau ada masalah bagaimana? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pada zaman jahiliyah, ya, ya, dan termasuk juga ketika sudah pada masa Islam, awal-awal Islam, itu terjadi sumpah suami tidak mau menggauli istrinya, itu sampai dibiarkan begitu saja. Sumpah demi Allah, aku tidak akan tidak akan menyentuhmu selamanya, misalkan begitu. Nah ini kan kalau dibiarkan saja, itu kan akan terjadi apa? Terjadi penderitaan bagi perempuan. Ya, maka Islam itu hadir untuk apa? Untuk supaya tidak ada penderitaan. Ya, jadi bukan gender atau apa. Ini supaya ibu-ibu kaum Hawa, ya, para wanita itu tidak selalu di apa namanya dideritakan oleh laki-lakinya, dinista atau apa itu dinista ya, dia apa, jadi dibuat menderita oleh suaminya. Bayangkan saja, tidak mau menggauli, pokoknya tidak, dulu itu tidak mau menggauli, di sumpah ya demi Allah dia akan menggaulimu selamanya. Kenapa muncul seperti itu? Ya bisa saja karena marah gitu ya. Nah, misalkan pengen gitu ya, satu ketika pengen, saya nggak mau, capek nggak mau gitu misalkan gitu ya, melangkah aja tidur, suaminya bingung, kelabakan gitu ya, kalau minta nggak mau, semalam itu mungkin nggak bisa tidur gitu ya, sana kemari ini bingung gimana gitu ya. Nah akhirnya marah kan begitu ya, marah malam nggak bisa tidur, wah marah dia. Wah, sudah terucap itu, sumpah demi Allah kalau begini terus saya nggak akan mau sama kamu selamanya. Kalau dulu seperti itu bisa terjadi, terkatung-katunglah istri, tidak digauli, juga tidak dicerai, kan menderita gitu ya. Sementara suami bisa punya istri kedua, ketiga, ya kan? Kalau yang sama istri ini agak mau dikerjain begitu, begitu caranya. Dibiarkan saja, ya dia bisa ke istri yang kedua. Ya ini kasihan sekali nih pihak istri ini. Ya, padahal itu penting gitu kan, digauli itu. Ya, jadi itu adalah cara untuk menyiksa istrinya. Ini tidak boleh terjadi di dalam Islam. Dan itu sempat di awal-awal para sahabat itu demikian. Ada yang ikut gitu ya. Sumpah setahun aku tidak akan menggauli kamu. Setahun. Ada yang bilang 2 tahun gitu ya. Maka kemudian turun ayat ini. Itu adalah background ya dari turunnya ayat yang ke 226. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladina, bagi orang-orang, suami-suami, yukluna yang mereka mengilah, atau bersumpah ilah, tidak mau menggauli istrinya, tidak mau bergaul. Kalau kita kata-kata, ya tidak harus kata-kata mau hubungan itu. Kata-kata yang senada dengan itu termasuk, misalnya tadi tidak mau menyentuhmu. Nah itu kan termasuk itu.
atau tidak mau melihatmu, misalkan gitu ya. Aku tidak akan melihatmu, ya nggak mau. Kalau tidak mau ngomong masih belum ya, nggak mau ngomong itu masih belum karena berhubungan badan tidak harus ngomong, gitu ya. Tapi kalau melihat kan tidak mungkin ya, tidak mau melihatmu selama-lamanya misalnya. Wah itu bahaya. Maka jangan sampai terjadi penderitaan berkepanjangan. Sehingga ini dibatasi di dalam Islam. Suka Bagi hilang ya. suami-suami Luna yang mereka mengilang min nisaihim dari istri-istri mereka, maka Nggak tarabus, bisa. maka Oh. ya menanti, ya tarabusu arba'ati asyur itu adalah 4 bulan. Jadi istri-istrinya menunggu 4 bulan. Kalau dulu tidak ada waktu terbatas gitu ya, coba setahun dibiarkan aja. Kan kasihan ya. Ini dibatasi 4 bulan batasnya. Ya, ditunggu masa 4 bulan nih kalau udah bersumpah tadi itu. Wah, ini Masya Allah Islam itu Masya Allah ya. Jadi damai betul itu ya. Aturan-aturannya itu detail gitu ya. Masya Allah. Fa'in fa'u maka apabila mereka kembali, suami-suami itu kembali. Kembali itu artinya yang tadi tidak mau berhubungan badan, sekarang mau berhubungan badan. Kembali ini bisa saja di dalam masa 4 bulan itu atau di luar 4 bulan itu. Kalau masih di dalam masa 4 bulan, maka suami tadi berarti dia apa? Kembali berhubungan pada istrinya, tapi dia wajib membayar kafaroh. Nah, jadi kafarohnya tadi itu pilih memerdekakan budak basahaya, memberi 10 makan 10 fakir miskin makanan sekali makan. Berapa itu sekali makan? Kalau sekali makan 20.000 lah ya, jangan yang 10.000, ya 20.000 lah gitu ya. Kadang-kadang satu bungkus bisa 23.000, jangan yang mepet-mepet begitu, lebihkan. Itu kali 10, berarti sekitar berapa lah? 250.000. Sekali sumpah 250.000, 250.000 ya. Bagi yang punya sih nggak apa-apa gitu ya, tapi hukumnya dosa. Jadi bukan hanya dia itu apa? Bukan hanya sumpah, kalau gitu nggak apa-apa ya. Saya punya uang 1 juta berarti 4 kali. Nggak bisa begitu. Sumpah ilah ini berdosa karena menyakiti istri. Jadi ada konsekuensinya begitu. Karena hanya sekedar waktu itu nggak apa-apa sumpah. Saya kan kaya, punya uang miliaran, itu berkali-kali dong. Nggak bisa begitu. Ada konsekuensi dosa di sini. Bahkan beberapa ulama menyatakan itu dosa besar karena menyakiti hati. Nah, tetapi ini hukum suami istri masih ya ini pembicaraannya adalah bagaimana ini. Maka dalam masa 4 bulan itu kok kembali, wah sudah ditunggu seminggu udah kuat ini, misalkan seminggu udah setelah direnungkan kayaknya memang belacut gitu atau kebelanjur. Nah, kemudian dia menyesal, datang istrinya. Maaf ya Dek, gitu ya, gitu ya. Maaf ya Dek, kemarin apa ya, itu apa ya, gitu ya. Sudah kita balik lagi. Nah, itu berarti apa? Seminggu balik lagi. Berarti apa? Itu tidak jadi hilang, ya. Dan kemudian dia membayar kafarat pada gitu. Hubungan badan silakan, ya. Tapi ada tanggungan kafarat tadi itu. Kok setelah itu sumpah lagi, ya tanggungan kafarat akan numpuk-numpuk lagi. Gitu. Kenapa ada seperti ini? Supaya tidak keseringan. Ya, supaya tidak keseringan, sering-sering sumpah. Ya. Hati-hati ketika bersumpah. Ada konsekuensi. Hutang kepada siapa itu? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu kalau dalam masa tunggu 4 bulan ini. Bagaimana kalau setelah 4 bulan ini suami juga tetap tidak mau berhubungan badan sama istrinya? Istri menunggu tadi 4 bulan. Maka kemudian kalau mazhab Imam Abu Hanifah langsung jatuh cerai.
ya langsung jatuh cerai supaya tidak berkepanjangan ini statusnya digantung. Hilang ini kan menggantung gitu ya, nggak mau menghubungi, nggak mau berhubungan badan, juga tidak mencerai. Jadi tergantung, terkatung-katung. Mazhab Imam Abu Hanifah, kalau sudah 4 bulan setelah dia bersumpah tadi, 4 bulan kok masih belum kembali, maka jatuh cerai, jatuh talak gitu ya. Bahkan ada yang berpendapat talaknya talak bain. Bahaya ini ya, talaknya talak bain. Talak bain itu tidak boleh kembali, ya dalam masa iddahnya nggak boleh kembali. Dia boleh kembali setelah iddahnya selesai. Iddah ada pembahasan sendiri masa iddah, masa menunggu setelah cerai. Tapi dengan catatan dikawin dulu sama laki-laki lain. Dan sudah berhubungan badan dengan laki-laki lain. Baru kemudian dicerai sama laki-laki lain dengan catatan sukarela, bukan dengan skenario dan sebagainya. Berat. Jangan kalau menyesal nanti repot ya udah punya anak. Ya terus Masya Allah. Ya, jangan mudah bersumpah. Nah, tetapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya maka 4 bulan tadi kalau udah lewat 4 bulan, silakan istri mau menegaskan kepada suaminya. Silakan, ini saya mau dicerai atau kamu kembali ke saya. Ya, enggak, saya tetap nggak mau menggauli kamu dan tidak mencerai kamu. Misalkan digantung, maka istri bisa mengadukan ke hakim. Ya, istri mengadukan ke hakim, udah 4 bulan ini saya tidak dikasih nafkah batin, ya, saya mengadukan ini ke hakim. Hakim memanggil suaminya, disuruh oleh hakim memilih dua hal. Satu adalah membatalkan sumpahnya, yang kedua kalau tidak membatalkan maka akan dicerai dengan keputusan hakim. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kalau hakim, ya kamu gimana milih dua ini? Saya kembali ke istri. Nah, kembali ke istri. Kafaratnya dibayar. Kafaratnya dibayar. Tapi kalau suami tetap bersikukuh, aku tidak mau mencerai, dan aku juga tidak, aku tetap menjalankan sumpahku, hakim yang memutuskan cerai. Sudah selesai itu. Maka istri nanti menjalani masa iddahnya, kalau dia sudah masih haid ya, dan kemudian dia sudah pernah berhubungan badan, ya setelah iddahnya selesai bisa menikah dengan laki-laki lain. Jelas statusnya, ya. Jadi tidak boleh menggantung, ya, terkatung-katung dan akhirnya menjadikan istri itu menderita. Masya Allah ya, bagus sekali ya dia. Kenapa ada masa tunggu sih? Kenapa kok nggak langsung cerai ya? Jangan, namanya juga kadang emosi. Ya 4 bulan itu masa pada umumnya, ini ya itu nggak kuat kalau tidak berhubungan badan nih ya. Kalau sudah suami istri pada umumnya gitu ya, itu selalu. Jadi kalau bicara kurva normal itu ada di posisi puncaknya itu, di posisi min ya, rata-ratanya itu secara umum 4 bulan itu masa yang sudah lah gitu ya, udah kapok begitu ya kalau udah di seperti 4 bulan itu. Seminggu aja kadang pusing gitu ya, sebulan pusing, apalagi 4 bulan gitu ya. Nah kalau itu kemudian dia sadar, ya sayang inilah gitu ya, sudah punya anak juga misalkan itu, atau belum punya anak tapi teringat masa-masa indah gitu ya, masa-masa ya Allah sudah balik lagi gitu ya. Kadang-kadang kan begitu ya, balik lagi. Maka apabila mereka kembali, ya kembali kepada istrinya, kembali mau berhubungan ke badan dengan istrinya, maka jawabannya ini loh, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurun rahim. Inilah Allah ya menutup ayat ini dengan dua sifatnya yang mulia terkait dengan perselisihan rumah tangga, ilah dan kemudian mau kembali. Allah sampai menutup ayat ini dengan dua sifatnya yang mulia, ghafurun rahimun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Coba kalau ada sifat pengampun, pemaaf, ya, dan ada sifat penyayang, itu kan masalah rumah tangga kan bisa
bisa damai. Ini ditunjukkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pengampun atas apa? Atas selama apa yang tadi itu kebablasan, emosi dan sebagainya. Minta maaf, dimaafkan sama istrinya dan minta ampun kepada Allah, dosanya diampuni sama Allah. Ya, Allah Maha Pengampun. Maka istrinya juga kalau suaminya minta maaf ya diampuni, gitu ya. Masalah itu ya tidak bisa dihindari. Anggap sebagai apa? Bumbu rumah tangga. Kadang pedes, ya ada pedesnya. Itu seni begitu ya. Nggak mungkin itu ya. Nonsen kalau ada rumah tangga sekian tahun tidak pernah ada selisih, itu nggak mungkin. Namanya manusia. Apalagi berbeda nih jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Ya, setiap hari ketemu, bersama-sama, ya itu kan. Ya, ada sekali-kali salah paham, ya. Dia maksudnya ini maksudnya ini, nggak ketemu. Ya. Capek, ini pengen, nggak ketemu, kan begitu. Ya. Itu kalau Ghafurur Rahim. Allah sampai menutup ayat ini dengan dua sifat yang kalau ini ada pada diri suami dan istri, maka Masya Allah. Ya baik aku ampuni, kemudian ada saya. Biasanya kalau ada konflik, terus baikan lagi itu lebih erat lagi, itu lebih ini lagi gitu. Tapi ya itu tadi ada konsekuensi sumpah-sumpah tadi, ada konsekuensi kafarat. Agar apa? Agar tidak mudah bersumpah. Dikit-dikit sumpah, ya sudah, tanggung saja resikonya. Ya. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Wa in azamu, dan apabila mereka ya berketetapan hati, laki-lakinya berketetapan hati, at-talaqa, untuk tolak, ya kalau memang jadinya tolak gitu ya, hilang kemudian sudah nggak mau hubungan, akhirnya ya talak tadi. Kalau Imam Abu Hanifah udah 4 bulan udah langsung talak gitu, otomatis ya. Tapi kalau Imam Syafi'i tadi itu harus dijelaskan atau kemudian diserahkan ke hakim agar hubungannya jelas, tidak dikatung-katung. Dan apabila berketetapan hati untuk talak, jalan keluarnya adalah talak, itu adalah baik untuk suami dan untuk istrinya daripada terkatung-katung. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah untuk permasalahan keinginan tolak tadi itu sifatnya adalah sami'un alimun. Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar ucapan-ucapannya. Jadi bertengkar berdua itu kan kadang-kadang yang tahu hanya berdua itu. Wah, apa saja ngomong di situ kan. Kamu gini, kamu juga begini. Aduh, bertengkar, Masya Allah. Sumpah. Gitu. Dan Allah alimun, maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu ketika engkau bersumpah. Sumpahmu apa? Ingin menyakiti istrimu? Ingin membuat dia terkatung-katung? Atau kamu ingin menalaknya sebenarnya? Allah semua mengetahui. Allah semua mendengar semuanya. Dan Allah mengetahui semuanya. Ya, mengetahui termasuk apa yang ada di dalam hati, ada di dalam niat itu Allah Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mutallaqatu, insyaallah berikutnya adalah tentang talak. Ya, gitu ya, runtut itu ya Al-Quran ya, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian Al-Quran Perkata kita untuk malam hari ini. Semoga kita semuanya ya diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Amin ya Rabbal Amin ya rabbal alamin. kekal dunia dan akhirat. Insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Dan kita, keluarga kita dan anak keturunan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jazakallah khair.